Cemas dan khawatir, itulah yang dirasakan seorang ibu bernama Hawa Osman bertempat tinggal di Johor, Malaysia. Sudah beberapa hari, ibu 4 anak ini tidak menerima panggilan satupun dari putra sulungnya bernama Zulfarhan yang tinggal di asrama Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, disingkat UPNM. Zulfarhan Osman Zulkarnain atau sering disapa Zulfarhan berusia 22 tahun itu adalah seorang mahasiswa elektro tahun ketiga di UPNM, di mana ia juga dilatih sebagai calon perwira. Zulfarhan dikenal sebagai sosok yang ceria, penyayang, dan bertanggung jawab. Dia berkeinginan menjadi seorang kapten kapal suatu hari nanti. Biasanya, setiap malam Zulfarhan selalu menelpon ibunya. Namun, sudah seminggu lamanya, Hawa tidak mendapat kabar apapun dari putranya. Hawa berpikir mungkin saja ponsel Zulfarhan hilang atau lagi sibuk mengerjakan tugas sehingga tidak sempat menelponnya. Akan tetapi, dugaannya selama itu ternyata salah. Zulfarhan tidak menelpon Hawa beberapa hari, bukannya sibuk mengerjakan tugas atau ponselnya hilang, melainkan ia sedang menghadapi masalah besar. Pada tanggal 1 Juni tahun 2017, ayah Zulfarhan bernama Zulkarnain Idrus menerima sebuah panggilan telepon dari petugas UPNM yang memberi kabar bahwa putra sulungnya Zulfarhan telah meninggal dunia. Awalnya, Zulkarnain tidak percaya dengan laporan tersebut. Ia mengira petugas salah menginformasikan kalau kemungkinan nama yang dimaksud petugas bukanlah anaknya. Bisa jadi hanya namanya saja yang sama tetapi bukan putranya. Lantas, Zulkarnain meminta dibacakan informasi terkait nomor induk militer mahasiswa yang dikabarkan meninggal itu. Setelah petugas UPNM membacakan nomor induk militer tersebut, barulah Zulkarnain percaya kalau mahasiswa yang dilaporkan meninggal adalah anaknya. Hari itu juga, Zulkarnain istri beserta ketiga anak mereka yang masih kecil-kecil menuju ke rumah sakit Serdang di Kajang Selangor, tempat di mana putranya Zulfarhan dinyatakan meninggal. Setibanya di sana pukul 3 dini hari, keluarga itu rupanya tidak langsung diizinkan melihat jenazah putranya hingga nanti pukul 9 pagi. Setelah diperbolehkan melihat jasad anaknya, seketika itu hancur sudah hati kedua orang tua Zulfarhan melihat 80% tubuh putranya dipenuhi luka bakar dan luka memar. Mengetahui kondisi tubuh Zulfarhan yang begitu parah, mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan putraku dan siapa pula yang telah tega menyakiti anakku hingga seperti ini. Pada bulan Mei tahun 2017, seorang mahasiswa UPNM bernama Akmal sedang bingung serta panik mencari-cari laptopnya yang hilang. Ia sudah mencarinya ke sana kemari, juga bertanya ke beberapa teman sekamarnya. Apakah ada dari mereka yang melihat keberadaan laptopnya? Teman-temannya menjawab tidak. Kasihan melihat Akmal yang tengah kebingungan mencari keberadaan laptopnya, Syafiq yaitu teman dekat Akmal mencoba memberinya saran. Syafiq merekomendasikan ayah Ashraf yang berprofesi sebagai dukun kepada Akmal untuk menerawang keberadaan laptopnya. Setuju dengan saran yang diberikan Syafiq, Akmal kemudian menghampiri Ashraf untuk meminta bantuan ayahnya. Ashraf menghubungi ayahnya lalu menjelaskan permasalahan Akmal perihal laptopnya yang hilang. Ayah Ashraf yang dipercaya sebagai dukun sakti itu mengatakan kalau dalam penerawangannya laptop Akmal dicuri oleh seseorang yang bernama Zulfarhan. Ayah Ashraf mengaku nama Zulfarhan tiba-tiba muncul setelah dirinya melakukan sholat hajat dan sholat istiqoroh. Mendengar nama Zulfarhan, Akmal begitu tercengang sebab nama tersebut adalah nama teman asramanya. Akmal langsung memberitahu Syafiq tentang hasil penerawangan si dukun. Syafiq yang kebetulan teman sekamar Zulfarhan diminta Akmal untuk mencarikan laptop di kamar mereka. Syafiq mencoba mencari di berbagai sudut ruangan dan di loker Zulfarhan, tapi laptop Akmal tidak ditemukan. Syafiq kemudian memberitahu Akmal kalau laptopnya tidak ada di kamar maupun di loker Zulfarhan. Namun tetap saja Akmal masih mencurigai Zulfarhan sebagai pencurinya. Lalu, di tanggal 13 Mei tahun 2017, Akmal meminta bantuan temannya bernama Abdul Hakim dan Daniel Firdaus untuk melabrak Zulfarhan.
Setelah Abdul dan Daniel sepakat bersedia membantu Akmal, mereka berdua menemui Zulfarhan, kemudian membawanya ke kamar nomor 410 asrama blok akomodasi Jebat UPNM. Awalnya, Abdul berbicara baik-baik menanyakan langsung kepada Zulfarhan apakah laptop Akmal ada padanya. Akan tetapi lama-kelamaan, situasi berubah menjadi tegang ketika Zulfarhan bersikukuh mengaku tidak mengambil laptop Akmal. Nah, sesuai tradisi mahasiswa di UPNM, biasanya kalau ada pencuri yang tidak mau mengaku, ia akan dipukuli terlebih dahulu sampai yang dipukul mengaku bersalah. Maka dari itulah, Abdul dan Daniel mulai main tangan memukuli Zulfarhan berulang kali. Zulfarhan hanya terdiam pasrah, tidak membalas perbuatan mereka. Sedangkan Abdul dan Daniel terus memukulinya tanpa henti sembari mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Hanya berdasarkan penerawangan dukun, Akmal beserta teman-temannya begitu yakin kalau Zulfarhanlah yang mencuri laptop milik Akmal. Padahal faktanya, laptop Akmal tidak ditemukan di loker maupun di kamar Zulfarhan. Penyerangan itu kembali terjadi di tanggal 21 Mei tahun 2017. Zulfarhan diarak sekelompok mahasiswa berjumlah puluhan orang suruhan Akmal menuju ke kamar nomor 410 asrama blok akomodasi Jebat UPNM. Seperti minggu sebelumnya, Zulfarhan dicecar pertanyaan yang sama terkait laptop Akmal. Dan masih sama pula jawaban Zulfarhan bahwa dia bukanlah pencurinya. Kesal mendengar jawaban Zulfarhan yang mereka anggap tidak mau mengakui perbuatannya, seketika itu juga kelakuan sekelompok mahasiswa terpelajar tersebut mendadak seperti preman jalanan. Mereka menghabisi Zulfarhan secara brutal dan sangat keji, bagai orang yang tak punya hati nurani sama sekali. Kedua tangan serta kaki Zulfarhan diikat dengan tali taekwondo, lalu masing-masing dari mahasiswa tidak berotak tersebut mulai menyerang Zulfarhan dengan berbagai macam alat maupun tangan kosong. Alat-alat yang digunakan senjata dalam penyerangan itu diantaranya adalah setrika uap, gantungan baju, sepatu karet, hingga sekop sampah. Yang lebih parahnya lagi, mereka tega menyetrika sekujur badan Zulfarhan dengan panas paling maksimal. Berkali-kali Zulfarhan merintih kesakitan, namun sekelompok mahasiswa jelmaan iblis tersebut tidak menghiraukannya. Meski azan subuh berkumandang di tengah-tengah pengeroyokan itu, aksi mereka masih terus berlanjut hingga Zulfarhan terkapar tak berdaya. Entah apa yang terjadi setelah penyerangan tersebut, tapi 1 minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2017, Zulfarhan dibawa ke klinik Bandar Baru Bangi oleh 2 orang mahasiswa UPNM yang ikut terlibat dalam aksi pengeroyokan. Zulfarhan sempat menjalani perawatan sebentar di klinik Bandar Baru Bangi tersebut. 2 mahasiswa yang mengantar Zulfarhan ke klinik mengatakan kalau luka-luka bakar Zulfarhan disebabkan oleh ledakan bom uap saat menjalani pelatihan di pelabuhan. Mereka berusaha menyembunyikan fakta sebenarnya demi menutupi kejahatan yang telah mereka perbuat. Sungguh malang nasib Zulfarhan yang kala itu langsung diperbolehkan pulang usai diperiksa. Zulfarhan kembali ke asrama bersama 2 orang penyiksanya. Tidak tahu pasti apakah Zulfarhan menerima penyerangan lagi atau tidak, tapi yang jelas kondisi kesehatan Zulfarhan bertambah parah. Hingga puncaknya tanggal 31 Mei tahun 2017, Zulfarhan dibawa kembali ke klinik sebelumnya. Karena kondisi Zulfarhan yang semakin kritis, pihak klinik itu pun membawanya ke rumah sakit Serdang di Kajang Selangor. Dokter sempat melakukan 2 kali upaya penanganan untuk menyembuhkan tubuh Zulfarhan yang babak belur, tetapi pada akhirnya Zulfarhan tidak dapat tertolong. Zulfarhan mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-22 tahun di tanggal 1 Juni tahun 2017. Berdasarkan hasil otopsi mengungkapkan bahwa selain 80% tubuh Zulfarhan mengalami luka bakar dan luka memar, ia juga mengalami shock hipovolemik, yaitu kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah serta cairan tubuh dalam jumlah besar sehingga membuat jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Nah, keesokan harinya, tanggal 2 Juni tahun 2017, jenazah Zulfarhan diserah terimakan kepada pihak keluarganya. Jenazah Zulfarhan kemudian dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman Islam yang berlokasi di Jalan Kebun Teh, Johor Baru.
Sementara keadaan para pelaku masih bisa menghirup udara meski nasib mereka terancam berakhir di tiang gantungan. Polisi menangkap 19 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan Zulfarhan. 6 dari mereka didakwa telah bersekongkol dalam pembunuhan Zulfarhan. Dan berikut daftar nama mereka. 1. Muhammad Akmal Zuhairi Asmal. 2. Muhammad Azamuddin Matsofi. 3. Muhammad Najib Razi. 4. Muhammad Afif Najmuddin Azahat. 5. Muhammad Sobirin Sabri. 6. Abdul Hakim Muhammad Ali. Sedangkan 13 orang lainnya didakwa atas tuduhan melukai Zulfarhan. Mereka adalah 1. Muhammad Hafiz Fauzan Ismail. 2. Muhammad Luhmanul Hakim. 3. Ahmad Safan Berdal. 4. Muhammad Amirul Asraf Malah. 5. Lukman Hakim Samsuri. 6. Muhammad Sufi. 7. Norisnan Izairi Nur Ashar. 8. Muhammad Asraf Abdullah. 9. Muhammad Daniel Firdaus Asmir. 10. Muhammad Hasif. 11. Muhammad Adib Iman. 12. Muhammad Syazwan. Dan yang terakhir adalah Muhammad Akmal Akif. Dalam suatu persidangan yang digelar pada bulan Desember tahun 2020, salah satu saksi yakni si dukun bernama Abdullah yang merupakan ayah dari salah satu pelaku mengatakan bahwa penerawangannya itu diperoleh setelah menggelar sholat hajat dan sholat istiqoroh. Sebab ia dimintai bantuan melalui telepon oleh teman anaknya yaitu Akmal untuk mencari tahu pelaku siapa yang telah mencuri laptop Akmal. Abdullah juga menambahkan keterangan bahwasannya sebelum melakukan sholat hajat dan sholat istiqoroh, Akmal memberitahu daftar nama mahasiswa yang ia curigai sebagai pencuri laptopnya. Usai menunaikan sholat hajat dan istiqoroh, Abdullah mengaku nama Zulfarhan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Lantas, ia memberitahukan itu kepada anaknya agar disampaikan ke temannya Akmal. Dalam pernyataannya, Abdullah menegaskan kalau dia juga sudah menasihati putra sekaligus teman-teman anaknya supaya mereka menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Ia tidak menyangka penerawangannya tersebut mendatangkan petaka besar bagi Zulfarhan. Setelah menjalani proses persidangan berkali-kali, 6 pelaku utama yang didakwa bersekongkol membunuh Zulfarhan yaitu Muhammad Akmal Zuhairi Asmal, Muhammad Azamuddin Matsofi, Muhammad Najib Razi, Muhammad Afif Najmuddin Azahat, Muhammad Sobirin Sabri, dan terakhir Abdul Hakim Muhammad Ali. Mereka berenam cuma divonis hukuman 18 tahun penjara dari semula tuntutan hukuman mati. Sementara 1 orang dari ke-13 pelaku yang didakwa atas tuduhan melukai Zulfarhan dibebaskan pada tanggal 31 Juli tahun 2019. 1 terdakwa yang dinyatakan terbukti tidak ikut terlibat ialah Muhammad Akmal Akif. Sedangkan 12 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara saja. Dakwaan tersebut dibacakan oleh Hakim Datuk Asman Abdullah di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada tanggal 2 November tahun 2021. Nah, sebelum mengakhiri cerita ini, mohon luangkan waktu kalian sejenak untuk mendoakan arwah Zulfarhan. Semoga amal beliau semasa hidup diterima dan segala dosanya diampuni. Amin. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.